Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang demokrasi. Pengertian demokrasi. Pengertian demokrasi secara etimologis berasal dari kata demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos atau kretein berarti pemerintahan atau kekuasaan. Demokrasi mengandung pengertian 3 hal penting, yaitu pertama, pemerintahan dari rakyat, government of the people, berhubungan erat dengan legitimasi pemerintahan, legitimate government, dan tidak legitimasi pemerintahan, unlegitimate government di mata rakyat. 2. Pemerintahan oleh rakyat, government by the people, berarti pemerintahan yang menjalankan kekuasaan atas nama rakyat dan pengawasannya dijalankan oleh rakyat atau lembaga kekuasaan yang ditunjuk pemerintah. 3. Pemerintahan untuk rakyat. Government for people adalah suatu pemerintahan untuk mendapat mandat kekuasaan yang diberikan oleh rakyat digunakan untuk kesejahteraan mereka. Hakikat demokrasi. Hakikat demokrasi memiliki 4 hakikat. Yang pertama, kebebasan menyampaikan pendapat, berkumpul, berorganisasi, kebebasan pers, kebebasan individu atau kelompok juga mengakibatkan keterbatasan individu atau kelompok yang diwujudkan dalam rambu-rambu etika dan moral kehidupan. Kedua, kesederajatan, hak dan kewajiban yang sama, kedudukan yang sama di depan hukum. Ketiga, keterbukaan kepemerintahan dan langkah-langkah pengelolaan keputusan harus diketahui dan disetujui rakyat, transparansi. Yang terakhir, etika dan norma kehidupan harus dijunjung tinggi. Prinsip demokrasi. Harus ada pengakuan hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan, trias politika, pemerintahan menurut hukum, jaminan hak individu secara konstitusional termasuk prosedurnya, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas dan kebersamaan politik, kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan berserikat dan berposisi, pendidikan politik atau kewarganegaraan, civil education. Nilai-nilai demokrasi. Yang pertama, kesadaran akan pluralisme. Kedua, musyawarah. Ketiga, pertimbangan moral. Keempat, pemufakatan yang jujur dan sehat. Kelima, pemenuhan segi-segi ekonomi. Keenam, kerjasama antar warga masyarakat dan sikap mempercayai itikat baik masing-masing. Ketujuh, pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan. Kultur demokrasi. Yang pertama, menyelesaikan pertikaian dengan damai dan sukarela. Kedua, menjamin terjadinya perubahan secara damai. Ketiga, pergantian penguasa secara teratur. Keempat, penggunaan paksaan sedikit mungkin. Kelima, pengakuan dan penghormatan nilai keanekaragaman. Keenam, menegakkan keadilan. Ketujuh, memajukan iptek. Kedelapan, pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan. Macam-macam demokrasi. Pertama, atas dasar penyaluran kehendak rakyat. Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibedakan atas demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung adalah paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negara dalam pemusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara. Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya banyak, wilayahnya luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Kedua, atas dasar prinsip geologi. Berdasarkan paham ini, terdapat 2 bentuk demokrasi, yakni pertama demokrasi konstitusional, kedua demokrasi rakyat. Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas demokrasi konstitusional adalah
Kekuasaan pemerintahnya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Demokrasi rakyat disebut juga demokrasi proletar yang berhaluan Marxisme-Komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan atau paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut, dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Ketiga, atas dasar yang menjadi titik perhatiannya. Dilihat dari titik berat yang menjadi perhatiannya. Demokrasi dapat dibedakan demokrasi formal, demokrasi material, demokrasi gabungan. Demokrasi formal. Terdapat negara-negara liberal adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Demokrasi material, negara-negara komunis, adalah demokrasi yang menitik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan dan bahkan kadang-kadang dihilangkan. Demokrasi gabungan, negara-negara non-blok, adalah demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari demokrasi formal dan demokrasi material. Terima kasih.